Kembali lagi di channel Iban di konten membuat detail-detail. Sebelumnya gue pengen minta maaf karena udah 2 atau 3 minggu ini gue udah nggak upload. Karena lagi sibuk jadi budak korporat, lagi lembur-lembur terus. Dan juga di samping itu karena penghasilan YouTube gue belum sebesar penghasilan dari ngantor ya teman-teman. Kalau misalkan penghasilan YouTube udah lebih dari ngantor, mungkin gue akan cabut dari kantor. Oke, sebelum kita mulai, di sini gue udah lama nggak buka Saweria. Di sini gue pengen buka dulu karena ada beberapa yang belum sempat gue bacakan. Pertama dari Michelle, songmichelle14@gmail.com. Videonya banyak membantu banget buat saya yang masih junior designer. Makasih banyak ya. Oke, sama-sama Michelle. Kemudian juga di sini ada Awan, manuciki@gmail.com. Buset, selamat namanya. Selamat malam Mas Awan. Kemudian juga ada dari Dani Aris 11@gmail.com. Selamat malam juga Mas Dani. Terima kasih yang udah support gue lewat Saweria. Sekarang kita lanjut ke kontennya. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai gorden, teman-teman. Nah, di sini kita langsung masuk ke coret-coretannya, teman-teman. Gorden. Nah, untuk yang pertama, teman-teman harus tahu gorden itu memiliki banyak tipe kain. Dari yang tipis, sedang, dan juga tebal. Dan itu ada penamannya masing-masing. Entah itu ada dari satin, dari apa. Nah, ini ada beberapa tipe. Dari yang motif-motif seperti ini dia ada. Dari yang solid ini juga ada. Nah, kalau misalkan teman-teman cari cuman untuk apartemen dan rumah, biasanya itu pakai tipe blackout. Teman-teman tinggal bilang aja ke supplier gordennya mau cari kain blackout. Kemudian teman-teman minta motifnya, warnanya, ntar teman-teman pilih sendiri dan sebagainya. Kenapa dinamakan blackout? Karena tipe kain ini tidak transparan, alias cahaya matahari dari luar itu tidak bisa masuk ke dalam, pun dengan pandangannya. Jadi sangat cocok untuk misalkan apartemen. Kan nggak mungkin kan teman-teman lagi tidur, terus dari luar ada orang yang bisa nengok ke dalam. Atau dari apartemen seberangnya yang lantainya sama, pakai teropong gitu bisa ngeliat teman-teman lagi tidur. Kan pasti akan sangat tidak nyaman. Maka dari itu biasanya pakai yang tipe blackout. Nah, kalau misalkan tipenya teman-teman udah tahu, kemudian di sini ada yang namanya gantungannya. Gantungannya itu ada dibagi menjadi 2, yang gue tahu sih 2. Yang pertama itu ada rail, yang kedua itu ada namanya rod. Rod itu tongkat atau tiang juga bisa, teman-teman. Nah, di sini pertama kita namain dulu nih. 1 ini adalah tipe kain. Bentar, kita pakai yang lebih tipis. Nah, di sini kita namain dulu 1 tadi adalah tipe kainnya. Teman-teman bisa cek di yang rumah123.com ya kalau nggak salah, teman-teman. Tadi gue cantumin. Tipe kain. Oke. Ini gambar kita kecilin dikit supaya muat. Nomor 2 tadi adalah penggantungnya. Bentar nih gue masukin dulu gambarnya ya. Nah, ini teman-teman. Yang pertama itu ada tipe rail. Nah, tipe rail ini bisa kita lihat ada yang bagian kiri ini nih. Yang bagian kiri ini adalah rail, dan yang bagian depan ini adalah rod, ROD, tongkatnya. Jadi ada 2 tipe, yang pertama rail dan yang kedua adalah rod. Ini adalah contoh tipe-tipe rod yang ada di salah satu supplier gorden yang gue cukup sering pakai. Nih, jadi tongkatnya pun dia juga banyak tipenya nih, teman-teman. Ini bisa kita lihat tuh, ujungnya kan sangat beragam kan. Dan ini dia nempel ke dinding, posisinya persis seperti ini nih. Nah, yang buletan ini dia akan nempel ke dinding, teman-teman. Nih, di sini gua kasih lihat lagi contoh yang tipe rod, tapi yang ini juga lumayan umum sih, teman-teman. Ini hanya nempel ke dinding bagian kanan dan kiri. Jadi kalau misalkan ini dia nempel dindingnya itu bukan ke kanan dan kiri. Nah, ini bisa kita lihat dia hanya satu sisi ke bagian belakang, ke bagian yang dekat bukaan. Nah, ini juga ini dia nempel ke sana. Nah, kalau misalkan ini dia nempelnya ke bagian kanan dan juga kiri.
Nah, kalau misalnya teman-teman bingung ngomong ke suppliernya teman-teman mau pakai tipe seperti ini, kasih aja gambar teman-teman. Gue jamin supplier Gordon tahu kok tipe ini ada atau enggak. Ini udah pasti ada sih karena gue udah pernah pakai. Nah, ini gambar satu lagi kalau misalkan tipe rail. Tipe rail yang pertama nih, jadinya dia akan seperti ini nih. Nah, dicantol-cantolin gitu kan. Nah, bisa kita lihat kalau misalkan dia pakai tipe rail, di bagian ujungnya ini pasti ada yang kayak ditekuk jadi 3 gitu, teman-teman. Dia akan dirapetin, terus juga dijerain, rapetin lagi, jerain lagi. Itu fungsinya supaya bagus, teman-teman, supaya ada lekukan-lekukannya, supaya ada gelombangnya. Sama seperti si rod, yang tipe rod pun juga begitu. Nih, tipe rod dia akan jadinya seperti ini nih. Tuh, ini adalah rodnya nih, rod yang tadi kita lihat yang banyak ragamnya ini. Nah, ini adalah tipe rod dan di bagian tengahnya ini ada namanya smoke ring, teman-teman. Jadi kalau misalkan tipe rod, teman-teman wajib pakai yang namanya smoke ring. Jadi untuk penggantungnya, tipe penggantung teman-teman udah paham ya. Di sini ada rail dan juga ada rod. Ini gue ambil gambar dari Google, kebanyakan semoga nggak kena copyright atau yang punya gambar nggak marah. Nah, sekarang gue pengen kasih tahu kalau misalnya teman-teman pakai rod nih, yang tadi gue bilang. Kalau misalnya teman-teman pakai rod, pakai yang tiang ini, teman-teman harus pakai yang namanya smoke ring. Nih yang bulat ini, teman-teman harus pakai nama smoke ring. Dan di sini gue udah ada tipe-tipe smoke ring. Ntar gue taruh dulu gambarnya. Nah, ini teman-teman, ini ada beberapa tipe smoke ring. Jadi warnanya tuh macam-macam ya. Ada yang aluminium, ada yang silver, ada yang kuningan gini. Ini shining silver ya. Pokoknya dia warnanya tuh juga beragam, teman-teman, si smoke ringnya ini. Tinggal sesuai dengan kebutuhan desainnya teman-teman. Pengen yang warna emas kah, warna silver, warna apa, dan sebagainya. Atau mungkin pengen warna hitam seperti ini. Juga boleh. Nah, itu untuk si smoke ring. Nah, tadi gue lupa ngasih tahu bahwa di ini, teman-teman, kalau misalnya kita pakai yang tipe rod, dia tuh juga memiliki gelombang-gelombang seperti ini. Nah, nanti kita akan bahas itu. Cuman satu lagi di sini yang gue pengen kasih tahu adalah yang namanya V-truss. Jadi kalau misalnya tipe kainnya udah, penggantung udah, nomor 3 adalah V-truss. V-truss. Nah, ini teman-teman, nomor 3 ini adalah V-truss. Ini adalah gambar V-truss. Jadi V-truss itu adalah kain yang semi transparan, teman-teman, dan ini sangat tipis. Teman-teman pasti tahu dong kalau misalkan biasa teman-teman buka gorden, terus udah gitu di antara kaca dan juga gordennya teman-teman, kainnya tuh ada satu lapisan lagi yang tipis yang biasanya suka robek, itu namanya adalah V-truss. Nah, fungsi si V-truss ini apa? Fungsi V-truss ini adalah ketika kita buka kain yang pertama, ini contohnya nih. Nah, ini juga ada V-truss nih. Ketika kita buka kain pertama, dia tuh pandangannya ada semi transparan ke dalam, sehingga nggak langsung orang bisa ngelihat dengan jelas. Jadi ada rada-rada transparan gitulah, teman-teman. Dan yang kedua adalah kalau misalkan kita buka jendelanya, di mana kita ingin membuat sirkulasi masuk ke dalam ruangan, teman-teman, supaya muter gitu kan. Nah, V-truss ini fungsinya untuk menahan serangga-serangga supaya nggak langsung masuk ke ruangan kita begitu aja, supaya nggak langsung blong gitu. Gitulah, teman-teman. Jadi kalau misalkan ada lebah, ada lalat, ada nyamuk, itu tuh seenggaknya bisa ketahan di situ. Harapannya sih dia langsung keluar, nggak muter-muter nyari sela untuk masuk ke ruangan ya. Nah, itu untuk V-truss, teman-teman udah tahu, jadi harus pakai V-truss atau enggak dan sebagainya. Sekarang kita lanjut ke poin nomor 4. Nah, yang keempat nih yang gue pengen kasih tahu adalah cara perhitungannya, teman-teman. Kenapa gue ngasih tahu cara perhitungannya? Supaya teman-teman nggak dibohongin sama oknum-oknum dari supplier gorden yang sengaja kuantitinya digedein. Jadi teman-teman bayar lebih mahal dan teman-teman nggak tahu bahwa barang tersebut ternyata di tulisannya digedein gitu, kuantiti digedein. Pas datang ke lapangan misalkan teman-teman nggak cek lagi ya, jadi boncos, teman-teman, jadi rugi. Nah, cara perhitungannya adalah seperti ini, teman-teman. Ini di bagian kanan ini ada contoh kain. Yang kita lihat di sini adalah si widthnya, lebarnya, teman-teman. Pada umumnya lebar kainnya itu ada di antara semeter sampai semeter 40. Ini pada umumnya.
Cuman kebetulan di sini karena tipe kain yang dipilih itu lebih speknya lebih tinggi, jadi memiliki banyak varian lebar, teman-teman. Lebarnya itu bervariasi. Nah, di sini kita ambil widthnya itu pada umumnya aja, misalkan 1,30 m. Misalkan di sini kita punya ruangan, teman-teman. Kita punya window. Windownya itu ukurannya anggaplah di sini 4 meter, teman-teman. Ini lebarnya adalah 4 meter dan tingginya ini adalah 2 meter lah. Nah, kita butuh si gorden ini nih, teman-teman. Nah, nanti dari supplier itu akan menuliskan jumlah panjang meter lari daripada kain yang teman-teman gunakan. Kalau misalkan widthnya itu 130, di sini gue gambar pakai warna merah. Kalau misalkan lebar kainnya itu adalah 1,30 m, misalkan di sini teman-teman ini hanya akan jadi akan jadi satu tarikan doang. Jadi nggak akan dibelah dua seperti ini, nggak akan dibelah dua juga seperti ini. Jadi kita cuma bisa tarik ke kanan semua atau geser ke kiri semua seperti yang ini. Dan kondisinya sekarang kita akan memakai yang rod. Nah, rod ini bisa kita lihat dia kan ada lekukan-lekukannya, teman-teman. Nah, lekukan-lekukannya ini harus dikalikan 2,5 dari lebar ruangan kita. Jadi misalkan lebar ruangan kita 4 meter, bahan yang harus digunakan panjangnya itu adalah 4 kali 2,5. Berarti adalah 10 meter. Nah, kebutuhan kita adalah 10 meter lari, teman-teman. Jadi ketika si lebar kainnya ini 1,30 m, kita harus membeli sepanjang 10 meter lari. Nah, si 10 meter lari ini, 10 meter, 10.000 mm, ini akan kita lekuk-lekuk sehingga nanti ketika kita kasih smoke ring di sini, nah ini posisi smoke ringnya di sini. Ketika kasih smoke ring di sini, nanti lekukannya akan jadi bagus, teman-teman. Nah, kemudian si jarak antar smoke ring pada umumnya itu adalah 12 sampai 15 cm. Anggaplah di sini kita pakai 15 cm. Berarti misalkan di sini 10 meter, 10.000 mm dibagikan dengan 150 mm, pemakaian smoke ringnya itu ada 67 unit, 66 atau 67 unit. Nah, jadi kalau misalkan supplier gordennya teman-teman menuliskan untuk smoke ringnya ini lebih daripada 67 unit, maka itu sudah menjadi pertanyaan, teman-teman harus tanyain, ini jarak antar smoke ringnya berapa? Kalau misalkan lebih bagus lagi, teman-teman udah nyiapin gambarnya dari awal bahwa jarak antar smoke ringnya 15 cm. Contohnya seperti itu. Nah, di sini bisa kita lihat yang panjang larinya ini, meter lari yang kita beli dari kain ini akan menjadi lebar ruangan, teman-teman. Tadi kan 4 meter, kita kalikan dengan 2,5, jadi adalah 10 meter. Dan lebar dari kain 1,30 m ini akan menjadi tinggi daripada ruangan. Karena tinggi ruangannya 2 meter, dan kain kita hanya 1,30 m, berarti kita butuh 70 cm lagi, teman-teman. Di sini kita butuh 70 cm dengan cara membeli meter lari yang lebih panjang daripada 10 meter. Ya, karena untuk nyambung di bagian sebelah kirinya, karena kan tinggi ruangan kita 2 meter. Sebenarnya ini salah sih. Tinggi ruangan 2 meter tuh nggak ideal. Kita bikin 3 meter deh. Kalau misalnya kita bikin 3 meter, berarti di sini kita butuh 1,70 m lagi. Nah, kalau misalkan kita butuh 1,70 m, di sini kita kalikan 2. Nah, di sini misalnya kita beli 10 meter lagi. Kemudian si 10 meternya ini kita taruh ke sini. Ini masih kurang, teman-teman, karena kita masih ada 40 cm sisanya. Karena 1.700 dikurangin 1.300 masih ada 400 alias 40 cm. Nah, 40 cm-nya itu teman-teman terserah. Mau dikasih gap atas bawah 20-20, tapi terlalu tinggi itu nggak bagus. Atau solusi berikutnya teman-teman harus beli sepanjang 10 meter lagi untuk dijadikan si 40 cm. Cuma sebenarnya rada sayang karena si 1,30 m-nya ini nanti cuma pakai 40 cm. Nah, mungkin solusi berikutnya teman-teman bisa cari tipe kain yang lebarnya ini 2,8 yang seperti punya gua. Jadi kalau misalkan ininya 30, dia cuma sisa 20 cm, mungkin 10 cm atas bawah itu masih oke. Nah, kemudian yang perlu diingat adalah ketika tingginya ini 3 meter, pasti bahan yang dipakai itu lebih daripada 3 meter. Nih, misalnya ini 3 meter.
yang kita pakai ini pasti ada lebihannya nih. Misalkan ini lebihan 10 cm, ini lebihan 10 cm. Kenapa? Karena di bagian atas dan bawah itu pasti ngelipet, teman-teman. Pasti ada yang namanya nih, yang buat smoke ringnya ini. Yang buat smoke ringnya ini nih pasti ada, bentar, ketebelan. Nih, yang buat smoke ringnya ini nih pasti ada ketinggiannya nih, entah dia 10 cm atau 12 cm. Kemudian juga bagian bawahnya dia juga pasti dilipat nih. Nih, dari sini, nih dari ini ke ini juga pasti dilipat nih, misalkan 10 cm atau 12 cm dan sebagainya dan sebagainya. Nah, jadi di sini dalam kasus ini kalau misalkan teman-teman memiliki lebar kain yang 1300 alias itu yang standar pada umumnya, berarti teman-teman harus membeli sebanyak 30 meter lari. Jadi gue ulangi, kenapa 30 meter larinya? Karena lebar ruangan kita 4 meter, kemudian kita kalikan dengan 2,5. Kenapa dikali 2,5? Karena di sini ada tekukan-tekukan yang harus dibuat supaya jadinya gordennya bergelombang, teman-teman. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan angka 10 meter lari, di situ akan berfungsi sebagai lebar daripada ruangannya. Nah, tingginya kita belum hitung. Karena tingginya di sini 3 meter dan lebar kain kita hanya 1300, di sini kita harus beli istilahnya kalau misalkan di dunia gorden 3 panel, teman-teman. Panel pertama itu adalah untuk ntar nih gue gambar ini. Nih, panel pertama ini adalah untuk bagian atas nih. Kemudian nanti ada sambungan untuk panel kedua dan juga di sini panel ketiga. Dan di panel ketiga ini adalah si 40 cm kita yang sisa dikit banget tadi. Nah, ini panel 1. Kemudian di sini kalau misalkan gue gambar di ini. Nah, gini. Nah, seperti ini. Sorry, nggak proporsional. Ini adalah panel 1. Ini adalah panel 2. Ini adalah panel 3. Dan panel 2 dan 3 itu nggak usah dikasih smoke ring karena yang kita kasih smoke ring hanya di panel 1. Ini sini sampai yang ini yang jarak. Nah, ini yang jaraknya 12 sampai 15 cm. Kalau misalkan teman-teman tadi belum nyambung. Jadi jangan lupa yang perlu diperhatikan adalah meter larinya, yang kedua adalah jumlah smoke ringnya, kemudian juga adalah tipe rodnya, teman-teman pengen pakai rel atau pakai rod yang tiang ini. Kemudian warnanya juga jangan lupa dan juga tipe smoke ringnya teman-teman juga bisa pilih. Oh ya, satu lagi, apakah perlu fitras atau enggak? Oke teman-teman, kayaknya itu aja video untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan seperti biasa, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!